Halo semua, perkenalkan saya Uno yang akan menjadi presenter bagi kelompok Uno dalam mempresentasikan materi The Evolution of Management Thinking. Halo, perkenalkan nama saya Faridatul Ilmi dengan NIM akhir 027. Saya Faris Anadia Ridwandana dengan NIM akhir 278. Perkenalkan saya Demetrio Andrean Siahaan dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Syamsuddin dengan NIM akhir 066. Berikut adalah isi dari materi-materi yang akan dipresentasikan oleh kelompok Uno. Perspektif klasik dibagi menjadi 3 yakni, manajemen ilmiah, organisasi birokrasi, dan prinsip-prinsip administrasi. Tokoh kunci dalam perspektif klasik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Frederick Taylor. Dia dikenal dengan teori manajemen ilmiahnya yang menekankan pada penggunaan metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan fokus pada analisis waktu dan gerakan. Yang kedua adalah Henry Fayol, memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen yang mencakup fungsi-fungsi manajerial dasar seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Dan yang ketiga adalah Misue Bet. Dia memperkenalkan konsep birokrasi yang menekankan pada pentingnya struktur yang markis yang jelas, aturan dan prosedur yang terstandarisasi, serta pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan dalam organisasi. Asal-usul munculnya perspektif klasik: 1. Pengaruh revolusi industri, 2. Frederick Taylor dan teori manajemen ilmiah, 3. Henry Fayol dan prinsip-prinsip manajemen, 4. Max Weber dan teori birokrasi, 5. Kontribusi lainnya. Manajemen ilmiah. Perspektif klasik dalam SPI dan manajemen ilmiah merujuk pada konsep-konsep yang dikembangkan oleh Frederick Taylor dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Ini dikenal sebagai teori manajemen ilmiah dan merupakan salah satu pilar utama dari perspektif klasik dalam manajemen organisasi birokrasi. Perspektif klasik dalam sub-bidang organisasi birokrasi menunjuk pada konsep birokrasi yang dikembangkan oleh birokrasi adalah sistem administratif yang terstruktur secara hierarkis dan terorganisir dengan baik yang mengikuti aturan dan prosedur yang terstandarisasi. Prinsip-prinsip administrasi. Perspektif klasik dalam sebidang prinsip-prinsip administrasi mencakup konsep-konsep yang dikembangkan oleh para ahli seperti Henry Fayol. Fayol memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi yang menjadi dasar bagi manajemen modern. Humanistik perspektif yaitu pendekatan yang menekankan pemahaman tentang kebutuhan, perilaku individu serta sikap manusia di tempat kerja. Terdapat 3 pendekatan dalam teori hubungan manusia, yaitu gerakan hubungan manusia, perspektif sumber daya manusia, pendekatan ilmu perilaku. Yang pertama, gerakan hubungan manusia mengutamakan kepuasan kebutuhan dasar karyawan sebagai kunci peningkatan produktivitas kerja. Jadi perusahaan itu atau pihak manajemen mengutamakan kepuasan dari para karyawannya. Jadi bila memberikan pekerjaan, mereka merasa bahwa timbal baliknya itu harus memberikan kepuasan kepada karyawannya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Di gambar ini, pada penelitian ilmiah yang diberi nama Hawthorne Studies melakukan serangkaian percobaan mengenai produktivitas pekerja dimulai pada tahun 1924 di pabrik Western Electric, yang mana 6 wanita bekerja di ruang uji perakitan estafet ini selama eksperimen kontroversial mengenai produktivitas karyawan. Para peneliti mulai menyadari bahwa mereka telah menciptakan perubahan dalam gaya pengawasan dan hubungan antar manusia, di mana mereka menemukan bahwa produktivitas kerja dipengaruhi oleh hubungan manusiawi, yaitu karyawan bekerja dengan baik karena manajer memperlakukan pekerja secara positif. Perspektif sumber daya manusia. Perspektif manajemen yang menyatakan bahwa pekerjaan seharusnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dengan memperbolehkan para pekerja untuk menggunakan potensi mereka sepenuhnya. Ada 2 kontributor paling terkenal dalam perspektif sumber daya manusia adalah Abraham Maslow dan Douglas McGregor. Yang pertama, Abraham Maslow merupakan seorang psikolog yang berpraktik, yang menyarankan hierarki kebutuhan. Hierarki Maslow dimulai dengan kebutuhan fisiologis dan berlanjut ke kebutuhan rasa aman, rasa memiliki, harga diri, dan akhirnya kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian kontributor kedua yaitu Douglas McGregor. Douglas merumuskan teori X dan teori Y, di mana di teori X asumsinya adalah bila seseorang tidak menyukai sebuah pekerjaan maka mereka akan menghindarinya. Harus dipaksa, dikendalikan, diarahkan, atau diancam dengan hukuman.
Jadi seperti kalau gak disuruh mereka juga tidak akan mengerjakan pekerjaannya. Lebih menyukai arahan, menghindari tanggung jawab, sedikit ambisi, dan menginginkan keamanan di atas segalanya. Kemudian untuk teori Y. Jangan membenci pekerjaan. Mereka merasa kalau bekerja ya kita sendiri yang membuat nyaman di dalam pekerjaan itu. Pengarahan diri dan pengendalian diri. Mencari tanggung jawab imajinasi, kreativitas tersebar luas. Potensi intelektual hanya dimanfaatkan sebagian tidak sepenuhnya. Yang ketiga, pendekatan ilmu perilaku. Pendekatan ilmu perilaku menggunakan metode ilmiah dan mengambil dari sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, dan disiplin ilmu lain untuk mengembangkan teori tentang perilaku dan interaksi manusia dalam lingkungan organisasi. Pendekatan ini dapat dilihat di hampir setiap organisasi. Pada periode pasca Perang Dunia Kedua, muncul konsep-konsep baru dengan pendekatan humanistik dalam ilmu manajemen yang digunakan hingga sekarang. Terdapat dua konsep yang digunakan, yaitu konsep systems thinking dan contingency view. 1. Systems thinking. Kemampuan manajer dalam mengambil keputusan dengan melihat dari berbagai sudut pandang dalam setiap departemen perusahaan, circle of causality. Contoh dari konsep circle of causality adalah pada saat manajer perusahaan memutuskan meningkatkan periklanan dari sebuah produk, maka akan menambah anggaran untuk periklanan untuk mempromosikan produknya secara masif. Iklan promosi dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan, yang otomatis meningkatkan anggaran untuk periklanan. Tapi di lain sisi, pada saat penjualan dan keuntungan meningkat, maka manajer operasional dipaksa untuk memberikan supply yang banyak, sehingga kebutuhan akan ruang gudang juga bertambah. Membangun gudang baru untuk menampung supply yang banyak dapat membuat terlambatnya supply produk kepada konsumen dan menambah biaya perusahaan pada saat merekrut pekerja-pekerja gudang, yang berdampak negatif pada keuntungan perusahaan. Pengambilan keputusan dengan konsep circle of causality memungkinkan manajer untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber daya organisasi dengan efektif dan efisien, serta tahu akan resiko yang dihadapi. 2. Contingency view. Cara pandang bagi manajer bahwa tidak ada satu jalan terbaik dalam mengorganisir suatu organisasi, selain mengetahui dahulu akan situasi internal dan eksternal organisasi. Pandangan ini membantu manajer dalam memahami situasi yang dihadapi oleh organisasi. Dengan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan di mana satu hal bergantung pada hal lain. Sehingga dengan pandangan ini, manajer dapat membuat beberapa alternatif penyelesaian sesuai situasi yang dihadapi, tidak dengan satu cara penyelesaian saja. Innovative management thinking mengacu pada kemampuan manajer untuk berpikir di luar kebiasaan dan menghasilkan solusi yang unik, kreatif, dan berpikiran maju untuk mengatasi tantangan dan mendorong keberhasilan organisasi. Contemporary management tools adalah teknik atau cara yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi karyawannya. Managing the technology-driven workplace. Teknik yang digunakan manajer guna menghadapi perkembangan teknologi. Seperti Big Data Analytics dan Supply Chain Management. Managing the people-driven workplace adalah teknik yang digunakan manajer guna menghadapi masalah kebutuhan manusia seperti The Bossless Workplace dan Employee Engagement. Sekian, presentasi dari kelompok UNO. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.